Melia propolis, dia kan kandungan bioflavonoidnya sangat banyak sekali, hampir 300 itu, 300 nyawa. Kandungan bioflavonoid ini khasiatnya itu sebagai antioksidan. Antioksidan. Ada 300 senyawa yang bekerja sebagai antioksidan di sana. Nah, kemudian kenapa dia bagus untuk tubuh? Nah, tubuh manusia setiap hari pasti mengalami pencederaan. Pencederaan maksudnya artinya sel-sel kita itu dirusak setiap hari. Setiap hari, Pak Prof? Setiap hari. Waduh, termasuk saya berarti, Pak Prof ya? Iya, termasuk. Apalagi bagi orang perokok. Oh gitu, Pak Prof ya? Aduh. Berarti saya harus banyak konsumsi terus nih, Pak Prof ya? Harus lebih banyak ya. Di tubuh kita memang selalu ada antioksidan. Sedikit, tapi ya tidak cukup. Ada makhluk-makhluk lain memang antioksidannya banyak dan mereka bisa memproduksi sendiri. Nah, mungkin secara semi jok ya, semi kelakar ini, harimau walaupun dia makan daging setiap hari dia tidak pernah stroke. Nah, kenapa? Karena dia memproduksi antioksidan lebih banyak di tubuhnya. Nah, kalau kita sedikit, makanya kita harus memakan antioksidan dari luar. Ya, memang ada tubuh mengeluarkan sedikit. Misalnya butuh 10, tubuh mengeluarkan 1. 9 harus dari melia. Dari melia saja. Luar biasa, iya betul. Nah, jadi bagaimana dia bisa mengobati? Nah, keadaan stres oksidatif itu dia mengganggu apa itu? Protein dalam tubuh, lemak dalam tubuh. Nah, dua komponen ini adalah senyawa-senyawa utama di dalam tubuh, apalagi untuk membentuk sel. Di dalam sel manusia, jaringan manusia, organ manusia itu ada ya protein dan lemak. Nah, oksidan tadi yang terganggu itu mengganggu itu yang diganggunya. Nah, kemudian oksidan ini berantai dia. Ketika dia menculik ini satu, sakit. Yang ini juga menculik ini, artinya dia nggak mau mati sendirian. Oh, bareng-bareng iya, Pak. ya? Mati bareng dia kan. Ya? Oke, makanya proses oksidan itu berantai. Oke, satu-satunya senyawa yang dapat mencegah senyawa oksidan yang ada di tubuh tadi yang menyebabkan stres oksidatif pada tubuh manusia itu dari memang antioksidan. Nah, antioksidan itu diukur dari nilai antioksidannya itu. Dan banyak antioksidan. Apel juga antioksidan, mangga juga antioksidan, kan? Nah, tapi orang mengukur kekuatan antioksidan. Ternyata antioksidan yang paling tinggi itu memang pada propolis. Jadi orang mengukur, misalnya, makanya ada kata-kata yang mengatakan 500 jeruk setara dengan 1 tetes propolis. Ya, itu karena nilai antioksidan tadi. Pak Prof ya? Ya, ini memang tinggi sekali. Nah, jadi keadaan sakit tadi, apapun kita sakit, pasti kita mengalami stres oksidatif. Ya kan? Nah, makanya yang diobati oleh propolis itu dari sel-sel yang mengalami stres oksidatif tadi. Ya, ada dua perbedaan pengobatan, misalnya dengan menggunakan obat kimia. Ya, obat kimia. Dia juga mengobati secara cepat. Tapi sifatnya itu temporer. Temporer itu maksudnya bagaimana, Pak? Sementara. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya rasa nyeri. Rasa nyeri di tubuh kita itu sudah ada sebenarnya. Memang nyeri sudah ada. Nyeri itu ada. Pasti ya, Pak? Pasti ada, ya. Besar kecilnya itu. Dan kemudian yang membatasi nyeri-nyeri itu adalah ambang nyeri namanya. Nah, ketika karena suatu penyakit ambang nyeri turun, maka si nyeri ini muncul di atas. Ya, muncul namanya rasa nyeri. Mulai sakit akhirnya. Nah, kemudian diobati dengan obat kimia, ambang nyeri tadi dinaikkan. Nah, sehingga nyeri dalam. Tidak terasa, tapi tidak terasa deh kan. Nah, nanti suatu saat obat ini bekerja habis, ambang nyeri turun lagi, nyeri muncul lagi. Ya, makanya kalau kita sakit gigi kan, kasih obat 4 jam, kemudian muncul lagi dia. Iya, betul. Ya, karena ambang nyeri ini udah turun lagi. Jadi dia hanya menaikkan aja? Betul, menaikkan dan menurunkan ambang nyeri. Nah, berbeda dengan propolis. Kalau propolis, dia menyembuhkan dari bawah tadi. Sel-sel yang mengalami stres oksidatif itu dihambat, diobati semua, dibombardir ini. Semua disikat. Iya, nah, makanya mekanisme pengobatan propolis dengan obat-obat kimia ini berbeda. Kalau propolis itu makanya ada namanya membongkar, kan? Mendetoks sehingga muncul rasa sakit, kemudian lalu dilumer semua, diperbaiki lagi. Nah, itu perbedaan antara propolis dengan obat-obat kimia. Jadi obat kimia itu banyak bekerja simptomatis. Jadi dia menghilangkan gejala saja kan. Gejala nyeri hilang. Oke, muncul lagi. Nah, propolis dia menuntaskan, membabat. Jadi kalau memotong rumput dia sampai ke bawah. Dan makanya memang tidak bisa sembuh segera.
Yang penting baik proses. ikhtiar, minumlah terus, tapi Ya, tuntas, tuntas kan, tuntas. Itu makanya kadang-kadang kalau yang orang tua Nah. atau misalnya orang yang perokok itu katanya yang stres oksidatifnya itu Ah, tinggi. tinggi, Jadi ya. berasa sekali ya pada saat mengkonsumsi propolis Oh, ya. betul, Nah, ya. Tambahan kalau orang tua itu penyakitnya bukan satu itu, Banyak. mungkin 1,5, mungkin 2,5, mungkin 3,5, mungkin 4. Ya karena faktor stres oksidatif tadi. Mungkin yang terstres oksidatif mungkin jantungnya sudah, ginjalnya sudah, hatinya sudah, banyak sekali. Makanya ketika dia minum propolis ya enjoy rasanya kan. Ah, iya. Berkurang rasa Iya. rasa nyeri itu Iya, iya, kan. iya. Nah itu dia.